yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Saudara, sampai di sini percaya ada Tuhan yang menyertai kita, boleh angkat tanganmu, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, belum tentu kita bisa melihat apa hasilnya. Saat kita percaya pada Tuhan, belum tentu kita bisa melihat ada apa di depan sana, saudara.
Bahkan saat kita percaya penuh pada Tuhan saudara, belum tentu situasi akan baik-baik saja saudara. Tapi saya percaya saudara, di tempat ini di rumah Tuhan, saat kita mencari Tuhan, saya percaya hari ini saudara, Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap kita yang percaya pada Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dahsyat Tuhan kita saudara. Mari sama-sama kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus nih setiap kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan Yesus, kami percaya penuh bahwa Engkau bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Ini setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita saudara. Kasih Tuhan Yesus. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. In God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. Of tomorrow, order my steps. This is my story, and this is my soul, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Jesus, I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard
never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on. I trust the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. Come on. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one. He will never fail. I say, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Jesus. Kami di tempat ini kami menyembah Engkau Tuhan, sebab kami percaya penuh kepada Engkau di depan. Kami sembah Engkau. We believe in you, Lord. Jesus. Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name. Mari sama-sama yang percaya, kamu katakan, come on. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Kembali sama-sama. Come on, katakan I believe, come on. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe. Come on, yang percaya. Come on, say I believe. Come on, Jesus. I believe in
percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya. Mari yang katakan saudara, mari yang percaya. Kamu tiga katakan, kamu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan bersama dengan kehidupan kita, tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Sebab kami percaya kami punya Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan dan nasihat, come on. Di tempat ini yang siap memuji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi, sorakan haleluya. Come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Come on. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap baru di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap baru di atas dasar iman. Biar iman siap kami hari Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami katakan, come on. Jangan lelah, come on. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Are you ready? Come on. Jump. 1, 2. Ratakan tanah
menjadi. Mana gerakannya sama-sama ya, Pak? Ratakan, timbunlah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap ya, sama-sama. 1, 2, ratakan tenang. Hey, hey, come on, come on. Ratakan tanah, menjadi siap dibangun
Yesus. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang tak pernah jujur, Kau sumber kuatku. Hey! Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi. Kau sumber kuat kami Tuhan. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sahabat setiap kami Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku untuk selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sama-sama menikmati Tuhan Yesus. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu untuk bangsa Indonesia sampai dengan hari ini Tuhan. Indonesia boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati untuk transisi pemerintahan bangsa Indonesia yang akan melanjutkan setiap program-program yang telah dibangun. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan boleh ada di bangsa kami melalui pemerintahan bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaannya sampai dengan akhir masa jabatannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kelancaran sehingga setiap program-program terselesaikan dengan baik. Engkau memberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Niko. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan. Setiap kesehatan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Berkati juga pelayanan hamba-Mu Tuhan. Sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga, banyak jiwa-jiwa disembuhkan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Engkau yang memberkati Tuhan kesehatan hamba-Mu, umur yang panjang, bahkan keluarga besar hamba-Mu juga aman dalam lindungan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan juga pelayanan hamba-Mu Tuhan di CK7. Engkau pakai secara dahsyat, Engkau membawa gereja-gereja-Mu dan umat-umat-Mu menjadi umat yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini, diberkatilah engkau generasi muda. Diberkatilah generasi Yeremia. Tuhan akan pakai secara dahsyat setiap generasi Yeremia menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sebagai pembawa untuk menyelesaikan amanat agung, engkau pakai secara dahsyat, tidak kompromi terhadap dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan engkau pakai secara dahsyat Tuhan sampai ke bangsa-bangsa menjadi pemimpin-pemimpin dan leader. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan kita setia, amin. Ya selalu ada dalam hidup kita, berjalan bersama kita. Penyertaannya begitu sempurna. Maka dari itu saat ini mari sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita berseru ke Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang setia, selalu mendengar dan menjawab setiap doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami tenang karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang begitu mencintai setiap kami, begitu mengasihi setiap kami. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami mau angkat tangan kami Tuhan, sebagai tanda bahwa kami percaya penuh kepada Tuhan.
selalu megang hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Di setiap kami Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, jiwa kami Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku,
Sungguh kami bersyukur kalau kami bisa ada dalam rumah-Mu, bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, untuk bisa bersama-sama memuji menyembah-Mu, mendengar isi hati-Mu, membuat kami sebagai umat pemenang. Bawa kami Tuhan untuk naik ke level yang terus Tuhan didewasakan di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, pada akhirnya Engkau membawa kami kepada keserupaan dengan Kristus. Mari Tuhan, hati kami mau siapkan untuk dengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar pesan firman-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia. Membuat kami menyadari hidup ini adalah anugerah. Kami hanya bisa hidup karena Engkau dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu saja. Kami siapkan hati, telinga, pikiran kami untuk bisa dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Baik, sebelum Anda duduk, katakan sebelah saudara, saya senang ada di sini kamu. Kamu ada di sini, ya, puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Amin. Saudara, sebagai orang Kristen, saya percaya kita tidak hanya cukup untuk datang beribadah ya. Walaupun itu penting, kita tidak cukup hanya memuji dan membesarkan nama Tuhan, walaupun itu sangat penting. Tapi kekristenan sebenarnya adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan itu adalah menuju keserupaan dengan Kristus. Karena Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya sekedar beribadah, bukan sekedar melayani bagi yang melayani, tapi bagaimana saudara menjadi serupa Kristus. Kenapa kita perlu menjadi serupa Kristus? Oleh karena waktu manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Betul gak gitu saudara? Lalu karena dosa manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan Yesus lahir dan mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa yang membuat gambar diri Allah hilang di dalam diri manusia dan dikembalikan kepada kita. Dan untuk itu kita perlu ada dalam perjalanan proses. Kekristenan itu adalah sebuah proses perjalanan. Proses perjalanan yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada orang bertanya sama saya, kekristenan itu sebenarnya apa? Kekristenan itu adalah perjalanan menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kenapa kadang-kadang dalam peristiwa kehidupan kita, baik di pekerjaan, bagi yang kuliah di kuliah, bagi yang sekolah di sekolah, bagi yang bekerja, bagi yang berbisnis, bagi yang melayani, baik yang ada di profesi, saudara, sebenarnya ada begitu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, hidup saudara. Sebenarnya ada satu maksud Tuhan dirancang supaya saudara dibentuk lewat peristiwa itu. Nah, bagi orang yang nggak bisa mengerti proses pembentukan Tuhan dalam proses hidup kita, perjalanan iman kita sama Tuhan, kita bisa kecewa sama Tuhan, kita bisa sakit hati sama Tuhan, kita bisa marah-marah dan akhirnya kita undur dari Tuhan. Karena kita tidak mengerti bahwa ujungnya Tuhan mau bawa kita kemana. Kalau kita ngerti ujungnya Tuhan mau bawa kita kemana, maka ketika proses terjadi dalam hidup kita yang menyakitkan sekalipun, kita bukan cuma bertahan, tapi kita akan bersyukur dan bisa melewatinya dengan penuh kemenangan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Nah, itulah sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari khotbah yang saya mau sampaikan, bertumbuh dewasa. Coba katakan sama saya, bertumbuh dewasa. Saudara, itulah sebabnya kalau Anda menjadi seorang murid Tuhan, seorang yang mengikut Tuhan, Anda harus tahu bahwa hari ini sama kemarin Anda berubah, berbeda maksud saya. Hari ini sama minggu depan Anda harusnya berbeda. Minggu depan sama tahun depan Anda berbeda. Berbeda dalam artian yang positif tentunya. Berbeda di mana Anda sekarang lebih dewasa, lebih matang, lebih mengenal Tuhan, lebih menyadari apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara ketimbang sebelumnya. Itulah perjalanan yang namanya Anda bertumbuh, proses yang baik. Saudara, Anda tidak mau bukan ada sebuah pohon yang Anda tanam di rumahmu yang tidak mengalami pertumbuhan, yang tidak ada buahnya. Begitu enggak gitu saudara? Tentu Anda enggak mau. Bahkan Yesus pernah menanti sebuah pohon yang tidak berbuah ditunggu sampai dengan 3 tahun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu ayat firman Tuhan, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 sebagai ayat pembukaan. Ibrani 5 ayat ke-14, Alkitab berkata begini, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Coba bilang makanan keras. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, tahukah saudara pertumbuhan seseorang kalau dia hanya memakan yang lembek? Contohnya kalau dia makannya hanya bubur,
Saudara, lama-lama fisiknya nggak akan kuat, dia nggak akan bertumbuh dengan baik. Betul ya saudara ya? Hal yang sama saudara ketika seorang anak zaman dulu nih, anak zaman dulu dengan sekarang beda loh saudara, pertumbuhan kekuatan rahang giginya. Kenapa? Kalau yang dulu saudara makan makanan keras, nggak ada yang namanya di blender gitu ya. Kalau sekarang ini lebih banyak di blender gitu. Jadi makanannya lebih lembut begitu, kira-kira seperti itu. Sehingga tanpa disadari saudara, orang Kristen di hari-hari terakhir ini saya melihat gereja boleh banyak, jemaatnya boleh ribuan, tetapi persoalannya bukan di situ saudara. Persoalannya adalah makanan apa yang dikasih oleh kepada jemaatnya. Ketika jemaat menerima makanan-makanan yang tidak bisa membuat dia bertumbuh dewasa, maka dia akan selamanya tetap ada di dalam kondisi yang sama. Halo? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda, saya kemarin ketemu dengan seorang anak muda 32 tahun, 33 tahun baru menikah dan baru punya anak. Saudara, orang ini tinggal di Amerika, orang Indonesia. Lalu ketika makan, saya melihat saudara anaknya yang masih kecil, dikasih makannya kan saya bilang, kok ini ada daging sih? Saya bilang gitu. Padahal gigi baru 2. Kok ada daging? Kok ada begini? Makanannya nggak salah nih, saya bilang gitu. Nah ini adalah apa? Ini dikatakan di Amerika diajarkan bagaimana ibu-ibu yang melahirkan yang masih muda ini, anak-anaknya dikasih makan makanan seperti orang dewasa. Cuman dagingnya dipilih-pilih gitu. Bayangkan saudara, wow, saya bilang luar biasa ya, bisa kayak begitu. Mereka walaupun makan kadang-kadang, kalau orang Indonesia tuh bilang, Anda ngerti nggak kelolotan? Tahu nggak? Ada nggak itu bahasa itu, Anda tahu nggak? Saudara mau makan tuh kayak mau muntah, jadi yang nggak bisa dicu, nggak bisa dikunyah. Tapi ternyata anak itu lama-lama dia belajar loh, nggak muntah. Saya bilang begitu anak diajarin. Iya, wow. Saudara, itulah sebabnya orang Kristen kadang-kadang saudara menganggap bahwa dia nggak siap untuk terima pengajaran seperti itu. Siapa bilang? Saya percaya Anda siap untuk menerima pengajaran-pengajaran kalau Anda mau dewasa, makanan-makanan yang cukup keras buat saudara. Coba yang setuju katakan amin. Anak saya adalah anak saya yang lelaki, dia juga suka diundang khotbah di sini untuk bahasa Inggris ya, karena dia lebih lancar kalau khotbah bahasa Inggris. Nah, saudara, dia membina di gereja kami bidang anak-anak Aero Kids, untuk kids ministry. Nah, dia berkata kepada saya bahwa saya tidak akan tone down, saya tidak akan turunkan level untuk mengajar anak-anak, dia bilang. Karena anak-anak walaupun kelihatannya masih kecil, orang suka berkata dia mana bisa terima pengajaran-pengajaran yang dalam dari firman Tuhan. Tergantung bagaimana kita membahasakan kepada mereka, tapi mereka bisa tangkap. Kenyataannya saudara, bagaimana anak saya mengajarkan hidup dalam daging, hidup dalam roh kepada anak-anak. Dan saya tanya sama mereka, anak saya, apakah mereka ngerti? 100% mereka ngerti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda mau menjadi dewasa, jangan milih-milih makanan yang hanya Anda suka dengar, tapi apa yang Anda perlu dengar. Kalau apa yang Anda suka dengar, berkat, Anda suka saudara, pertolongan, Anda suka saudara, bagaimana Tuhan mengasihi saudara, semua orang suka yang begitu. Tapi apakah Anda mau mendengar apa yang perlu Anda dengar? Kalau Anda mau mendengar apa yang Anda perlu dengar, saya percaya Anda sebagai orang Kristen akan bisa bertumbuh. Coba bilang sebelah saudara, kamu mau bertumbuh dewasa? Coba tanya. Oh haleluya. Amin saudara. Saya tadi katakan begitu banyak gereja, ribuan jemaat, tapi kalau Anda nggak hati-hati, ribuan jemaat ini akan menjadi jemaat yang anak-anak. Tapi kita mau memastikan saudara jemaat itu terus bertumbuh dengan makanan-makanan yang kita harus perhatikan kepada mereka. Diet mereka, nutrisi mereka harus adalah nutrisi yang cukup untuk membuat mereka dewasa. Katakan amin. Mari kita melihat satu ayat lagi, Roma 8 ayat 29. Roma 8 29 yang tadi saya katakan saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saudara dan saya dibawa oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Pelayanan di sebuah gereja atau pelayanan saudara dan saya, apakah ada di antara saudara yang terlibat juga dalam pelayanan? Coba angkat tangan, ada nggak yang terlibat dalam pelayanan? Oke, kalau Anda yang terlibat dalam pelayanan, Anda mesti mengerti begini. Pelayanan saudara tidak akan pernah terlepas dari saudara sendiri. Saya ulangi ya. Saya melayani, pelayanan saya tidak akan lepas dari kondisi saya.
Paham gitu? Kalau kondisi saya anak-anak, maka level pelayanan saya pasti anak-anak. Dan hasil yang hasilkan orang yang saya hasilkan pasti anak-anak. Betul atau enggak? Tapi kalau kondisi saya bangun bukan seperti anak-anak, tapi saya menjadi dewasa karena kondisi saya dewasa. Waktu saya melayani dari kondisi saya yang dewasa. Karena kondisi saya dewasa, pengajaran saya, pelayanan saya mendewasakan orang lain. Betul? Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, kita sulit bisa mendewasakan orang-orang di dalam pelayanan kita kalau kitanya nggak dewasa. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi saudara, Anda dan saya tidak mungkin mendewasakan orang-orang yang Anda layani kalau Anda dan saya yang melayani tidak dewasa. Impossible. Nggak mungkin. Karena apa yang ada pada kita, kita hasilkan. Anda tidak bisa memberi apa yang tidak Anda miliki. Anda tidak bisa memberi pandangan dewasa kalau Anda tidak memiliki pandangan dewasa itu. Ya atau tidak? Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi, orang yang sudah lama beribadah, orang yang sudah lama Kristen, orang yang setia beribadah, bahkan terlibat dalam pelayanan saudara, tidak berarti mereka sudah dewasa. Saya ulang saudara, kecepatan saya ngomong. Orang yang sudah lama beribadah, lama Kristen, terlibat dalam pelayanan, tidak berarti orang ini dewasa. Enggak berarti. Saudara jangan berpikir, oh dia sudah 20 tahun di gereja, 20 tahun melayani, terus Anda simpulkan dia dewasa. Anda salah besar. Kenyataannya saudara enggak demikian. Orang bisa 20 tahun di gereja tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Masih sama aja kayak yang dulu saudara. Sehingga apa yang terjadi? Pelayanan tidak membentuk dia. Malah pelayanan membuat dia makin keras hati. Bisa terjadi seperti itu. Anda dan saya harus bertumbuh dewasa. Yang mau tumbuh dewasa boleh katakan amin. Mari kita melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan bilang begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu, kapan? Dia waktu itu sama dengan orang Korintus sebelumnya, maksud dia sebelum surat ini dia tulis, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Dulu tuh waktu aku ketemu kamu kira-kira gitu, aku gak bisa bicara sama kamu seperti manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Wajarlah ya, waktu saya dulu ketemu kamu belum dewasa kata dia. Aku gak bisa ngomong kamu seperti orang rohani. Kamu ini masih anak-anak, masih duniawi. Kira-kira gitu. Dulu ya waktu aku ketemu waktu itu ya. Coba kita lanjut apa yang dia bilang. Susu yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan apa dia bilang? Sekarang pun, coba bilang sekarang pun. Waktu tadi dia bilang waktu itu tuh, waktu kalau saya ketemu kamu yang waktu yang lalu tuh, kamu tuh gak dewasa. Sekarang pun, apa dia bilang? Kamu belum dapat menerimanya. Dulu waktu aku pertama kali ketemu kamu waktu itu tuh, kamu gak bisa terima makanan keras, kamu bisa cuma susu. Ternyata sekarang pun, podo wae. Apa artinya? Kamu gak bertumbuh dewasa. Makanya orang Kristen dulu nih ya, waktu kita ketemu dia gampang tersinggung. Sekarang juga sama. Dulu tuh ya, waktu kita ketemu dia kecewanya luar biasa, kepahitan. Sekarang masih sama gitu. Coba Anda ngerti maksud saya? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Ada gak tuh orang kurang kayak gitu? Menurut saudara ada gak? Bilang sebelah saudara, yang penting jangan kamu gitu. Lucu aja saudara. Dulu saudara kelakuannya kayak anak-anak saudara. Datang ke gereja kelakuan kayak anak-anak. Tapi sekarang setelah 5 tahun kemudian masih juga. Karena kamu masih manusia duniawi katanya ayat ketiga. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Wow. Paulus bilang gitu, dulu waktu aku ketemu kamu masih begini, sekarang begini juga, kamu duniawi.
Saudara, untuk menjadi orang rohani tidak harus saudara tinggal di goa. No, itu bukan soal Anda menjauhkan dari interaksi. Tidak seperti itu saudara. Anda tetap berinteraksi dengan dunia ini, tapi Anda tidak menjadi duniawi. Kenapa? Karena Anda membangun hidup saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Korintus 13 ayat 11. Oh haleluya. 1 Korintus 13 ayat 11, Alkitab bilang apa? Begini saudara firman Tuhan. Ketika aku anak-anak. Ketika aku anak-anak. Aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti, coba bilang gini, berkata-kata. Merasa, berpikir, berkata-kata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak. Kalau aku masih anak, makanya jangan heran kalau orang Kristen yang masih anak-anak rohani, cara pikirnya ya begitu, perasaannya ya begitu, omongannya ya begitu. Ngerti gak sih saudara? Jangan syok dengar khotbah begini saudara. Coba bilang saudara, kamu perlu dengar. Coba bilang gitu. Yang perlu dengar lambaikan tangan. Lalu dilanjutkan begini, sekarang kata Paulus, sesudah aku menjadi dewasa, aku tinggalkan sifat anak-anak itu. Orang tandanya dewasa, sifat anak-anaknya udah gak ada lagi. Lah, kalau kita sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu apalagi, terus kelakuannya kayak anak-anak, lucu saudara. Bener gak? Anda pernah ketemu gak seorang anak sebelum usia sekolah, kalau diajak pergi sama mamanya atau papanya, dia minta sesuatu gak dikasih, dia marah-marah, nangisnya udah bikin semol, memperhatikan dia, terus kemudian dia muter di lantai itu kayak gangsing. Pernah dengar, pernah lihat gak anak yang kayak gitu? Coba yang pernah lihat anak kayak gitu. Itu dia belum sekolah, itu kayak gitu saudara. Semua orang paling ya begitu aja ya. Si mama atau si papa jadi malu, lalu anak yang mau apa dikasih gitu. Karena anaknya tahu ini senjata rahasia untuk menaklukkan orang tuanya. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah sekolah SD dan SMP. Anak yang sama Anda bawa ke mall dan Anda sebagai orang tua bilang enggak, akankah dia akan uring-uringan muter kayak gitu? Halo? Masih muter-muter? Kalau dia masih muter-muter, dia masih anak. Tapi kalau dia udah SMP, dia malu muter-muter dilihat temen. Kalau ketemu temen di mall, temen nanya, lu ngapain? Iya atau enggak? Apa yang membuat dia berhenti dari sifat anak-anaknya? Dewasa. Kalau Anda mau menghentikan sifat anak-anak saudara dan saya di dalam Tuhan, dalam kerohanian, jawabannya adalah bertumbuh dewasa. Halo, amin. Saya ulangi saudara sampai Anda nangkep baik-baik. Kalau Anda mau meninggalkan sifat anak-anak dalam kerohanian saudara, dalam kekristenan saudara, jawabannya adalah bertumbuh dewasa. Gak perlu ditengkang-tengking, gak perlu dikonseling, gak perlu didoain. Anda dewasa, selesai persoalannya. Tapi orang yang gak mau dewasa dan gak pernah bertumbuh dewasa lah yang bikin pendeta susah, yang membuat saudara-saudara iman susah. Anda nangkep maksud saya? Coba bilang saudara-saudara, jangan bikin susah. Coba gitu. Tahukah saudara, janji berkat Bapa itu buat orang yang bertumbuh. Bagi mereka yang bertumbuh menjadi dewasa, bukan yang masih anak-anak. Kalau Anda pergi ke Eropa atau ke negara manapun, Anda beli souvenir gelas kristal
yang harganya katakanlah di atas 50 juta, 100 juta. Anda tahu ini bagus banget. Anda beli, misal ini cuma semisal. Gelas kristal yang sangat bagus. Akankah Anda kasih gelas kristal ini dipakai buat anakmu yang masih kecil? Anda akan kasih? Kenapa Anda enggak kasih? Risiko pecah, ya enggak? Tahukah saudara, Bapak memberi janji buat saudara dan saya bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang dewasa. Makanya banyak orang Kristen minta berkat Tuhan, minta janji Tuhan, Tuhan hold, Tuhan tahan sampai Anda bertumbuh dewasa, sampai Anda layak. Untuk dalam masa pertumbuhan kerohanian saudara, layak untuk terima janji itu karena Tuhan mau Anda dewasa. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Saya berharap pesan yang saya sampaikan sama saudara membuat saudara mengerti kekristenan bukan cuma hadir di ibadah setiap minggu dengan setia di kursi yang sama lagi duduknya. Ada orang ya saudara kalau duduk di kursinya itu terus saudara. Jadi kalau Anda mau tahu dia hadir atau enggak di gereja, lihat aja kursinya. Kalau kosong belum datang, Anda ngerti saudara. Ada orang punya kapling di gereja tuh. Lucunya nih ya, kalau dia punya kapling, terus ada orang yang lain duduk, bisa marah-marah lu. Kenapa dia duduk di situ? Namanya juga umum, betul nggak saudara? Oke, mari kita lihat Galatia 4 ayat 1 sampai 4. Yang dimaksud ialah, kata Paulus, selama seorang ahli waris, kalau ahli waris itu artinya apa? Akan terima warisan. Ahli waris belum akil balik, belum dewasa, masih anak-anak. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ialah tuan dari segala sesuatu. Kalaupun dia diberikan warisan dari seorang, dalam konteks ini adalah bicara soal hal-hal rohani, tapi dalam hal duniawi saja, Anda punya warisan, Anda wariskan ke anak. Kalau anak itu masih kecil, nggak bisa dia terima warisan itu, karena dia belum siap untuk dengan warisan itu. Lalu kita lihat lanjut. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Jadi bapaknya akan memberikan ini kepada anaknya, tapi dia harus ada di bawah wali. Wali yang akan mengatur semua itu sampai anak itu sudah cukup dewasa, baru warisan itu bisa diteruskan ke anaknya. Mari kita lihat, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat ini bicara soal Kristus yang hadir dan bicara bagaimana saudara dan saya perlu dewasa. Hari ini, sore ini, saya mau ajak saudara untuk dengar baik-baik. Kalau Anda mau terima janji Tuhan, kalau Anda mau terima berkat Tuhan, kalau Anda mau melihat segala kepenuhan Tuhan terjadi pada saudara, jawabannya adalah bertumbuh dewasa. Siapa yang mau terima janji Tuhan? Mau terima janji Tuhan? Mau terima berkat Tuhan? Bilang sebelah saudara, bertumbuh dewasa. Anda nggak mungkin memberikan mobil, motor kepada anak di bawah umur. Ya atau enggak? Harus bertumbuh dewasa. Karena enggak, bahaya bisa membunuh anak ini sendiri. Karena anak ini belum siap secara mental, secara usia, cara berpikirnya masih anak-anak. Anda kasih mobil ini sama aja Anda membunuh dia dengan waktu yang cepat. Kenapa? Sampai dia sudah cukup dewasa. Itu sebabnya kenapa saudara tidak boleh anak-anak yang masih kecil masuk dalam pernikahan. Karena dia belum siap. Ya atau enggak? Nah itulah sebabnya saudara, mari kita akan melihat beberapa ciri. Kalau Anda mau tahu apa ciri dari sifat anak-anak secara rohani terutama. Saya nggak bilang usia. Kalau lihat dari usia semua sudah cukup dewasa. Tapi yang saya mau bilang adalah kerohanian saudara, iman saudara, pengiringan saudara, perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Apakah ini menunjukkan pertumbuhan kedewasaan atau tidak? Yang tahu saudara, Anda nggak boleh bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena ketika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain adalah perbandingan yang tidak pas. Anda harus membandingkan diri Anda dengan diri Anda sendiri. Kapan? Yang sekarang dengan 5 tahun yang lalu. Baru Anda membandingkannya itu fair. Karena 5 tahun yang lalu dengan sekarang apa sama apa enggak? Kalau sama berarti nggak bertumbuh. Kalau turun berarti parah. Betul nggak saudara?
Kalau Anda membandingkan dengan orang lain yang gak sama perjalanannya antara dia dengan kita. Beberapa sifat anak-anak. Anda siap? Coba bilang sebelah saudara, jangan tersinggung ya. Anak-anak itu, kita punya anak 2. Yang satu dikasih, yang satu gak dikasih. Yang gak dikasih bisa marah enggak? Namanya iri. Coba bilang iri. Orang Kristen ya, yang gak dewasa rohaninya, iri, gampang ngiri, jalannya ngiri terus gak pernah nganan. Anda ngerti? Iya, orang Kristen yang gak dewasa rohaninya, jalannya ngiri terus gak pernah nganan dia. Gampang sekali iri. Kenapa Tuhan berkati dia gak berkati saya? Ngapain lu nanya begitu? Itu tanda you belum dewasa. Kenapa dia dipilih untuk melayani saya enggak? Kenapa jadi urusan? Halo? Benar gak? Alkitab berkata saudara, orang yang tidak dewasa, sifat anak-anak, itu adalah orang yang paling gampang ngambek. Coba lihat anak-anak Anda yang masih kecil itu gampang ngambek gak? Hah? Anda suami istri ya, usia boleh 35, 40, tapi gampang ngambek, tetap anak-anak lo itu. Nggak percaya, kayaknya Anda nggak nangkep ya, udah sore sih ya. Saya ulangi saudara dengan baik-baik. Kalau Anda udah 35, 40, Anda menikah suami istri masing-masing gampang ngambek. Itu tandanya Anda masih anak-anak. Sebenarnya belum siap kawin tuh. Di dalam Tuhan juga sama. Gereja tiap minggu nyanyinya paling kenceng, haleluya, praise the Lord. Lompat-lompat lagi di gereja. Tapi kalau dalam hidup sehari-hari bentar-bentar ngambek. Orang Kristen ya yang suka ngambek itu tanda orang itu belum dewasa. Coba tanya sebelah saudara gini. Pernah lihat orang gitu? Coba tanya gitu. Nanya doang saudara. Ya, kita nggak tahu, siapa tahu sebelah saudara dia orangnya gitu kan? Kita mana tahu, kita cuma nanya. Orang yang namanya Kristen tapi punya sifat anak-anak, itu orangnya gampang tersinggung. Peka bukan sama Roh Kudus. Peka dengan omongan orang. Peka dengan tindakan orang. Pagi tadi saya khotbah di gereja saya. Saya bicara orang kalau sudah on fire sama Tuhan. Di awal dia terima Tuhan, bertobat. Pertama terima Tuhan, cinta mula-mula. Pernah gak ngalamin cinta mula-mula? Coba yang pernah ngalamin cinta mula walau ketemu Tuhan luar biasa. Orang mau ngomong apa aja sama saudara, gak gampang tersinggung. Kenapa? Anda lagi on fire kok. Anda lagi jalan sama Tuhan. Oh saudara, itu berlaku tuh saudara, istilah bilang anjing menggonggong kafilah berlalu, betul? Anda masih, kenapa Anda on fire? Tapi begitu perjalanan kerohanian saudara merosot, omongan orang yang sebenarnya nggak perlu diresponi, biasa-biasa jadi tajam buat kita. Orang Kristen yang anak-anak, dia bukan cuman iri hati, dia bukan cuman gampang ngambek, dia gampang tersinggung. Saya berharap Anda menjadi orang Kristen yang gak gampang tersinggung. Saudara, orang tersinggung itu ya gak cuman waktu ngobrol. Enggak. Ya kalau lagi ngobrol gini ya, terus orang ngomong gak tersinggung, itu saya bukan berarti saya okein, enggak. Masih lihat suka ada orang kayak gitu. Tapi itu enggak saudara, mau denger nih ah. Orang tersinggung
kayak orang lagi gini banyak, saya khotbah bisa tersinggung sama khotbah saya. Maksud saya bukan di sini. Enggak. Saya lagi kasih contoh. Kalau saya khotbah, orang yang dengar khotbah saya bisa tersinggung loh. Suatu hari saya lagi khotbah di gereja. Kan saya nggak tahu masalah jemaat, betul nggak? Saya khotbah aja. Dan ada satu orang yang relatif baru belum lama datang ke gereja. Karena dia suka ikut, saya punya pelatihan. Jadi dia datang ke gereja. Pelatihan saya kan interdenominasi. Jadi ada orang dari berbagai gereja ikut saya punya seminar. Lalu karena dia mau datang ke gereja saya, dia datang ke gereja saya. Saya khotbah dong di gereja saya. Apa yang Tuhan sampaikan? Lalu ada orang ini bilang sama sekretaris saya. Sekretaris saya kemudian cerita. Dia bilang gini, kasih tahu kalau ngomong Bapak Leonardo, kalau khotbah jangan suka nyinggung orang. Lah sekretaris saya bingung dong digituin. Dia bilang maksudnya apa Bu? Itu khotbah dari pertama sampai terakhir, kenapa ngomongin saya? Lalu sekretaris saya nanya dong, Ibu ketemu Pak Leo kapan? Tahun lalu. Jadi belum ketemu lagi? Belum. Jadi sekretaris saya lapor sama saya. Saya bilang tahu juga kagak saya persoalannya. Orang bisa tersinggung dengar khotbah. Karena hatinya gak siap. Dan saya berharap sore ini tidak ada yang tersinggung. Amin. Saya berharap sore ini Anda bilang, preach it, haleluya. Khotbahin terus gitu saudara, haleluya. Justru saya mau bicara ini supaya mengekspos hati saudara dan hati saya. Khotbah itu sebenarnya mengekspos keberadaan orang. Bukannya meninak boboin orang. Billy Graham pernah berkata begini. Sebuah khotbah yang tidak membuat pendengarnya resah dengan dosanya bukan khotbah. Saya ulangi, Billy Graham yang ngomong, bukan saya. Billy Graham berkata khotbah yang tidak membuat pendengarnya resah dengan dosanya itu bukan khotbah. Powerful juga statementnya dia. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah khotbah buat saudara dan saya agar supaya saudara terekspos dengan satu maksud. Tuhan mengasihi saudara untuk supaya saudara bisa bertumbuh dewasa. Supaya saudara bisa terima janji-janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan lihat bagian terakhir dari khotbah saya. Apa ciri-cirinya kalau seorang bertumbuh dewasa. Kalau tadi ada banyak yang saya bisa katakan, nanti terlalu banyak saya ngomong itu. Tapi saya mesti sampaikan kepada saudara cirinya orang yang bertumbuh dewasa itu kayak apa. Kalau orang yang bertumbuh dewasa yang pertama, orang ini mampu mengendalikan dirinya. Anak-anak gak bisa kontrol dirinya, tapi orang yang sudah mulai dewasa, matang bisa kontrol dirinya. Firman Tuhan Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang boleh merebut kota, tapi kalau dia bisa mengendalikan diri lebih hebat daripada orang yang merebut kota. Bayangkan saudara. Makanya kenapa ada banyak kegagalan terjadi. Ada banyak keluarga hancur. Ada banyak hubungan jadi rusak. Karena tidak adanya pengendalian diri. Kalau orang yang sudah dewasa, sudah matang, dia tidak lagi dikontrol oleh emosinya, tapi dia dikontrol oleh pikirannya. Hal yang sama saudara ketika Anda menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa, Anda tidak dikontrol dengan emosimu, tapi Anda dikontrol oleh firman Tuhan yang Anda dengar dan tertanam dalam hidup saudara. Ayat berikutnya Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Kalau di dalam perjanjian lama atau di masa lalu di Alkitab, tembok kota itu gede, tebal, dan itu terjaga ketat dari serangan musuh. Saudara, itu sebabnya orang yang tidak bisa kendalikan diri itu seperti sebuah kota yang temboknya roboh. Kapan saja musuh bisa masuk.
Orang Kristen yang tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak ada benteng yang menjagai dia, tidak ada perlindungan, maka apa saja bisa masuk dan mempengaruhi hati dan pikiran orang ini. Apalagi di era sosial media seperti sekarang, saudara. Waduh, kalau Anda nggak punya tembok yang menjaga ini, pengendalian diri saudara, Anda akan habis. Anda punya mulut, Anda perlu kendalikan. Anda punya mata, Anda perlu pengendalian diri. Betul nggak saudara? Anda punya keinginan, perlu pengendalian diri. Coba bilang sama saya, kendalikan diri. Hal yang kedua, kalau Anda menjadi orang yang dewasa, Anda bukan cuma hanya bisa mengendalikan diri, tapi Anda punya sudut pandang atau perspektif yang tidak sama dengan anak-anak. Seorang anak hanya melihat dari sisi kekanak-kanakannya. Tapi kalau orang dewasa sudut pandangnya sudah jauh lebih jauh daripada anak-anak. Betul apa enggak gitu? Anak kecil yang dia lihat apa sih? Yang dia perlu buat main, buat makan, buat ini, buat itu. Keperluan dia pendek. Dia lihatnya pendek. Karena belum menjalani kehidupan seperti orang tuanya. Orang tuanya yang sudah menjalani kehidupan puluhan tahun dari si anak, maka dia bisa melihat ke depan. Perspektifnya tidak sama. Halo? Makanya saudara, ada satu ayat firman Tuhan saya mau baca buat saudara, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Gimana coba? Jatuh dalam berbagai pencobaan itu adalah masalah. Ada di dalam tantangan, ada dalam persoalan yang cukup berat dan berbagai-bagai itu bukan cuma satu artinya. Tapi ayat ini bilang, hendaklah engkau anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Sudut pandangmu waktu lihat itu jangan bikin Anda jadi bersungut-sungut. Jangan bikin Anda menjadi kecewa. Jangan bikin Anda menjadi marah. Tapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya apa? Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa Tuhan lagi mau dewasakan kamu. Bangsa Israel ketika melewati padang gurun penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Iya atau tidak saudara? Nggak nyaman dalam hidupnya, tapi mereka tidak punya perspektif dewasa, tapi perspektifnya pendek hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga pada akhirnya yang ada persungutan, keluh kesah, marah-marah. Betul apa nggak begitu saudara? Padahal kalau dia punya perspektif, Musa punya perspektif Tuhan, yaitu apalagi membawa mereka ke sebuah kota, tanah perjanjian, sebuah negeri yang penuh dengan susu dan madu dan tidak ada perbudakannya. Sudut pandang yang perspektif panjang ini nggak ada pada bangsa Israel. Orang yang dewasa rohani, ketika dia melihat masalah, dia tidak melihat hanya penyelesaian masalah, tapi dia melihat apa yang Tuhan mau ajarin dia lewat masalah ini. Saya sering nasihatin orang Kristen. Dan hari ini saya nggak bosan ngomong lagi dengan Anda. Kalau Anda sudah pernah dengar, puji Tuhan. Kalau belum, perhatikan ngomongan saya ini. Kalau Anda sedang menghadapi persoalan, Anda sedang menghadapi penderitaan, Anda sedang menghadapi kesulitan, jangan sampai setelah selesai Anda nggak belajar apa-apa. Itu namanya rugi, menderita tanpa belajar. Covid yang 3 tahun setelah lewat, Anda belajar apa dari Tuhan? Kalau Anda gagal dari Anda punya bisnis, Anda belajar apa dari Tuhan? Jangan belajar dari kegagalannya doang. Kalau Anda belajar dari kegagalannya, Anda akan berhati-hati dalam melakukan bisnis supaya tidak gagal. Oke, itu tidak salah. Tapi Anda harus tahu saudara, kenapa sih Tuhan mau ngajarin apa lewat kegagalan ini? Maka Anda akan menghargai itu. Barangkali Tuhan lagi mengajarin Anda dan saya terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Lupa sama Tuhan. Barangkali kita diajarkan kepunyaan ambisi yang terlalu besar. Saudara, itulah sebabnya perspektif. Coba bilang perspektif. Bagaimana dengan sudut pandang saudara? Ketika Anda sedang menghadapi persoalan, tantangan, masalah hidup ini. Lihatnya dalam kacamata Tuhan. Atau Anda punya cara pandang sendiri. Ketiga yang terakhir.
Anda harus bersedia untuk mengalah. Dan bahkan melepaskan hak. Saudara, dunia ini mengajarkan Anda menuntut hak. Tapi Tuhan mengajarkan saudara untuk melepaskan hak. Dan Tuhan yang membela hak saudara. Mari kita baca sebagai ayat penutup Filipi 2 ayat 5-8. Saya akan bacakan saudara ya. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang, perhatikan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia Allah, tapi dia tidak mempertahankan itu sebagai suatu milik yang dia mesti pertahankan. Dia harus lepas. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya cerita saja supaya saudara nangkep apa maksud ayat ini. Apa maksud saya bersedia mengalah kalau Anda dewasa dan melepaskan hak karena Anda tahu Tuhan yang membela hakmu. Anda pernah dengar gak cerita di Alkitab di Kejadian 26 ketika Ishak mau menggali sumur bapaknya. Kalau Anda belum tahu ceritanya Anda baca nanti ya Kejadian 26. Saya ceritain saudara. Dia menggali sumur bapaknya. Pada waktu itu dia mau pergi ke Mesir karena lagi kelaparan. Tapi Tuhan bilang no, jangan pergi ke Mesir, kamu di sini. So dia di tanah Gerar. Lalu dia kemudian menggali sumur bapaknya. Waktu dia gali sumur bapaknya air berbual-bual. Yang gali siapa? Ishak. Yang nemuin siapa? Ishak. Ishak yang nemuin sumur, Ishak yang gali, itu kan jadi hak dia dong. Betul gak gitu? Tapi penduduk setempat gak suka dengan Ishak. Kenapa kok dia bisa? Mungkin iri saudara. Karena dia kok menggali sumur, enak aja sumurnya berbual-bual. Padahal dia orang asing di tempat itu. Nah penduduk setempat gak suka dengan dia diusir. Dan mau diambil ini sumur. Nah saya percaya saudara sebagai seorang Ishak dia punya dua opsi. Opsi pertama dia fight dengan orang ini. Kenapa? Karena gua yang nemuin, gua yang gali, gua yang cari. Kenapa gua mesti serahin ini? Atau yang kedua, aku serahkan ini karena aku punya Tuhan yang menjadi sumber dari sumur hidup saya. Dan Ishak memilih untuk menyerahkan sumur itu. Dan dia serahkan kepada orang yang ada di setempat untuk sumurnya diambil. Dia pergi ke tempat lain, lalu dia gali lagi sumurnya berbual-bual. Kenapa? Karena Ishak punya Tuhan, sumur boleh hilang, dia punya Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumur. Dan begitu terus ceritanya, diambil lagi sampai terakhir orang malas juga ngambil. Dan itu dia menyebut sumur itu Rehobot. Hari ini saya mau beritahu sama saudara. Kadang-kadang Anda harus serahkan, let go. Let go gitu. Serahkan. Ada satu kata yang saya mau sampaikan sama saudara. Let go, let God, and let's go. Let go, tinggalkan itu. Dan izinkan Tuhan bekerja. Dan mari kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Maju terus sampai dewasa. Sore hari ini saya berharap Anda bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saya mau ajak saudara jangan menjadi orang Kristen yang gampang emosional, gampang sekali seperti kayak anak-anak. Anda harus tahu firman yang Anda dengar bukan cuma Anda dengar, tapi Anda harus hidupi dan menjadi bagian yang mengarahkan langkah-langkah hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Dia. Aku berdoa hari ini Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Aku percaya Roh Kudus, Engkau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami berjalan di dalam kedewasaan. Urapi hamba-hambamu Tuhan, anak-anakmu, supaya mereka menyadari penuh bahwa kekristenan bukan hanya di level yang sama, tapi menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dewasa. Supaya janji-janji Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Hambamu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan kebenaran ini, jadikan firman ini menjadi rema dan pengingat buat setiap kami, untuk kami bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi
masuk dalam perjamuan kudus. Silakan duduk. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dibuat dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Pada saat ini, Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu. Kemuliaan-Mu turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Sungguh Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, kita minta ampun kepada Tuhan supaya kita dilayakkan untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami, layakkan kami Bapa. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapa. Layakkan kami untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih. Ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa, kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam studi, dalam pekerjaan mereka, terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang engkau perlukan Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah mendapat jabatan doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBPRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang luar biasa saudara. Silakan dukung saudara semua.
Baik, puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari saudara, dengan sukacita kami menyambut saudara. Apakah ada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, di ibadah Raya 5 GBPRJ? Kalau ada, bolehkah saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, dengan sukacita kami menyambut? Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Baik, puji Tuhan, semua jemaat setia tempat ini. Ada di depan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir saudara. Bagi saudara yang belum tertanam, saudara bisa untuk sama-sama mengisi form biodata jiwa baru. Baik saudara, sekali lagi kami menghimbau, mengingatkan saudara bahwa saudara jangan meninggalkan tempat ini sebelum menerima doa berkat. Karena saya percaya saat kita menerima doa berkat itu adalah bagian terbaik. Amin saudara. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya, nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara dapat memberikan persembahan juga melalui scan kris yang ada di depan kursi saudara ataupun di depan layar. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapkan persembahannya saudara, bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri saudara? Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa deklarasikan dengan iman persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saat memberikan persembahan terus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 9 Juni 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Direja SH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesia Service, 316 English Service, dan 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Juni 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa karena kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kiranya Kau semakin bawa kami masuk dalam rencana dan rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas perjamuan yang telah Kau berikan. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Leonardo Samsuri ya Bapak. Kiranya firman yang Kau tabur ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Bapa untuk hamba-Mu kiranya Kau terus pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau urapi ya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, kami berdoa kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terbeban Kau lepaskan ya Tuhan. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Kau pulihkan ya Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu semua, terus memberkati. Shalom. Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 diantaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya."
Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.